Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hikmah syariat Islam terkait toharoh, ibadah, dan muamalah. Dengan saya Anzu Putri Maulina, harap penjelasan saya bisa kalian terima dengan baik. Silakan menyimak. Baiklah, kita akan belajar tentang hikmah syariat Islam dalam toharoh, ibadah, dan muamalah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian hikmah tasyri', yang kedua, hikmah toharoh, yang ketiga, hikmah ibadah, yang keempat, hikmah muamalah. Oke, yang pertama, pengertian hikmah tasyri'. Hikmah secara etimologi memiliki makna mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan yang sempurna dengan kebijaksanaan. Secara terminologi, berdasarkan pengertian dari ulama usul fikih, hikmah merupakan suatu motivasi dalam pensyariatan hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 16 yang berbunyi, "Wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk pensyariatan yang Allah berikan itu tidak ada yang sia-sia, melainkan dengan perencanaan yang segala detailnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Kemudian, menurut Juhaya, secara luas, hikmah memiliki makna yang pertama, kebijaksanaan dari Allah, yang kedua, sakti atau kesaktian, yang ketiga, arti atau makna yang dalam, yang keempat, manfaat. Jadi, dalam pembahasan kali ini, bisa dikatakan bahwa hikmah tasyri' merupakan sekumpulan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia dari ditetapkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 fokus perhatian Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam menjelaskan hikmah tasyri'. Yang pertama yakni memperkokoh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Tujuan pertama dari pensyariatan hukum kepada manusia itu agar manusia menghambakan diri kepada Allah, dan bentuk penghambaan ini berupa ibadah kepadanya. Manusia juga harus mengetahui bahwa diri mereka itu miskin dan mereka itu tidak mempunyai daya dan upaya, serta tidak punya tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, merealisasikan keimanan kepada Allah dalam bentuk ibadah atau syariat tadi. Nah, pembuktian tauhid akan tampak pada pelaksanaan ibadah seseorang. Oleh karenanya, penanaman tauhid itu penting, sebab tanpa akidah di dalam hati, maka manusia itu tidak bisa melaksanakan ibadah, dan sebaliknya, jika melaksanakan ibadah tanpa tauhid, juga tidak ada kenikmatan ibadah di dalamnya, sebab hanya melakukan gerakan saja tanpa disertai dengan hati. Kemudian yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta berakhlak mulia. Tujuan ini dilengkapi dengan tujuan yang keempat atau fokus yang keempat, yakni melakukan tindakan preventif kemungkaran. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak kezaliman manusia, sebab peraturan Allah itu disyariatkan untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi semua manusia. Kemudian, segala perintah dan larangan itu hendaknya diketahui manusia, hikmah-hikmah di baliknya. Hal ini untuk memberikan motivasi kepada manusia agar ikhlas dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Kemudian, bersamaan dengan mempelajari hikmah tasyri', manusia juga akan mengetahui keindahan-keindahan syariat Islam dan kebenaran ajarannya. Ada dua pembagian kerangka berpikir Ali Ahmad Al-Jurjawi terhadap hikmah tasyri'. Yang pertama yakni dari tinjauan filosofis. Pola pikir Al-Jurjawi dalam menerapkan tasyri' itu yang pertama dengan pematangan akidah. Pematangan akidah itu akan menjadi pondasi
Kemudian apabila akidah bagus, maka pelaksanaan syariat itu juga bagus, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, mewujudkan ketauhidan. Mewujudkan ketauhidan ini dengan mengesahkan Allah serta mengerjakan syariatnya dengan penuh keikhlasan dan bukan paksaan. Hal ini bisa diawali dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian dengan nikmat-nikmat tersebut akan menyebabkan manusia itu lebih giat untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, penetapan syariat tidak akan terlepas dari pembentukan akhlak yang mulia. Dalam setiap hikmah yang dikemukakan oleh Al-Jurjawi ini terdapat kaitan antara syariat tersebut dengan tata sopan, tata krama dalam diri manusia, sehingga akan membentuk kepada akhlak yang mulia seperti itu. Kemudian yang keempat, tindakan preventif atau pencegahan. Nah, syariat yang dibebankan kepada manusia itu kan untuk kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga syariat sangat terkait dengan upaya pencegahan agar manusia tidak terjerumus kepada keburukan dan kerusakan. Kedua, tinjauan penggunaan dalil. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalil nas atau Quran dan hadis. Dalam contohnya, saya akan mencontohkan hikmah Thaharah. Salah satunya itu dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, di sini diungkapkan bahwa hikmahnya itu Allah menyukai orang-orang yang bersih. Juga Al-Jurjawi mengatakan bahwa dalam melaksanakan ibadah Thaharah, hikmah Thaharah yakni menunjukkan sikap kesopanan seperti itu. Dengan analogi, jika seseorang ingin bertemu dengan raja, tentu ia akan membersihkan dirinya dan berpenampilan yang baik. Kemudian yang kedua, menggunakan pemahaman yang dalam terhadap keumuman dalil nakli. Dikatakan bahwa hikmah tasyrik yang dikemukakan oleh Al-Jurjawi itu berdasarkan pemahaman beliau terhadap keumuman dari dalil nakli yang sesuai dengan tema yang dibahas. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dalil akli dengan memperkuatnya dengan pendekatan kesehatan dan sosial. Nah, mungkin ini sudah karena perkembangan zaman yang sekian pesatnya, kita jadi mengetahui banyak hikmah-hikmah kesehatan di balik pensyariatan seperti Thaharah, seperti sholat, seperti itu. Nah, Allah memberikan akal kepada manusia sehingga dengan keistimewaan akal tersebut, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, setiap perintah dan larangan Allah, manusia itu bisa memahaminya dengan akal terkait alasan seputar perintah dan larangan tersebut. Namun, memang ada beberapa syariat-syariat yang manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk memikirkannya, kayak di luar batas kemampuan berpikir manusia. Oleh karena itu, para ulama selalu mengandalkan prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, seperti itu. Yang kedua, yakni hikmah Thaharah. Hikmah Thaharah sebelumnya saya sudah sebutkan di awal tadi, yakni tentang yang pertama mengenai surat At-Taubah ayat 108. Kemudian yang kedua menunjukkan kesopanan dan juga bagi lingkungan sekitar itu menimbulkan kenyamanan. Kita kan mungkin nggak enak ya kalau ada orang lain yang mungkin mohon maaf bau badan atau bagaimana, sehingga dengan kita aware terhadap itu, kita menjaga diri sendiri agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Kemudian dalam Thaharah itu sendiri, sebenarnya Islam mengajarkan manusia untuk hidup higienis. Dengan kebiasaan berwudu itu menjaga mulai dari wajah ya, membuat kulit wajah menjadi sehat, kemudian terhindar dari penyakit kulit. Kemudian ketika kita membersihkan mulut, hidung, dan telinga, kita juga menghindarkan diri dari penyakit flu seperti itu.
Kemudian yang ketiga, hikmah ibadah. Yang pertama, sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa sholat itu mencegah kemungkaran, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kata lain tuh terhindar dari kemaksiatan ya, seperti itu. Nah, dengan kita melaksanakan sholat, kita tuh menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka, seperti itu. Kita jadi lebih takut untuk berbuat maksiat. Kemudian sholat itu juga menjadi pelebur dosa, kesalahan, kehinaan, dan kecerobohan. Dan dalam poin kesehatan juga, gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan itu bisa membuat tubuh kita sehat. Contohnya, ketika kita sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kita dianjurkan untuk membuka mata kita. Kenapa? Karena mata itu kan akan melakukan stretching sehingga membuat otot mata itu lebih kuat. Kemudian yang kedua, puasa. Nah, puasa ini juga menyehatkan tubuh, kemudian dapat melembutkan hati dan menimbulkan kepekaan akan kekurangan. Mungkin ada orang lain yang kekurangan makan, seperti apa rasanya, seperti itu. Sehingga membuat kita untuk memiliki jiwa saling tolong-menolong. Dan juga puasa ini dapat meningkatkan iman, juga kita dapat mendapatkan pengajaran akan amanah bagaimana untuk menahan hawa nafsu. Kemudian ibadah yang ketiga yakni zakat. Zakat juga disyariatkan dan memiliki hikmah menumbuhkan sikap tolong-menolong, kemudian membersihkan jiwa dan harta, serta orang yang sanggup mengeluarkan zakat, tentu dia memiliki rezeki yang lebih dari cukup sehingga patut disyukuri. Seperti itu. Kemudian berhaji. Berhaji merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dan bertemu di suatu tempat yang mempersatukan umat Islam tersebut sehingga terlihat persatuan di sana. Kemudian hal ini juga akan menumbuhkan persatuan di antara umat Islam dan tidak ada yang membedakan manusia dengan manusia yang lain selain ketakwaan kepada Allah. Kemudian melaksanakan haji juga dapat membimbing akhlak. Biasanya orang yang pulang dari ibadah haji tentu akan memperbaiki akhlak dari sebelum haji, seperti itu. Kemudian sama dengan zakat tadi, haji dibalik orang yang bisa melaksanakan haji tentu dia memiliki rezeki dan kesehatan yang patut disyukuri. Kemudian yang keempat, hikmah muamalah. Di dalam muamalah banyak sekali akad-akad seperti jual beli, terus mudharabah, terus utang piutang, pegadaian, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan secara umum hikmah yang ada di dalam muamalah. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Manusia diciptakan oleh Allah juga memiliki fitrah kebutuhan ya. Kita butuh untuk makan, butuh untuk minum, seperti itu. Sehingga dengan bermuamalah, kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, seperti jual beli, untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan mungkin kita juga menjual apa yang orang lain butuhkan. Kemudian yang kedua, tolong-menolong. Dalam akad seperti hutang piutang, pegadaian, itu juga terdapat prinsip tolong-menolong. Sebab mungkin ada orang yang kekurangan, kemudian dia nggak memiliki apa-apa yang digunakan untuk bertahan hidup. Sehingga sebagai manusia tentunya kita akan menolong orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mencegah tindak kriminalitas. Nah, di dalam jual beli misalnya, jika kita tidak disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan jual beli, kemudian ada orang lain yang tidak memiliki beras, namun kita memiliki beras,
akhirnya ada karena dia butuh beras, akhirnya dia ada pemikiran untuk mencuri beras dari kita, seperti itu. Kemudian yang keempat, mensejahterakan orang yang kurang mampu. Nah, di dalam prinsip-prinsip yang kerjasama seperti itu, biasanya seperti muzaroah ya, kan itu ada seorang petani dengan orang yang memiliki lahan. Nah, orang yang memiliki lahan dan petani ini bekerjasama sehingga memunculkan lapangan pekerjaan baru yang dapat mensejahterakan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, tidak menyia-nyiakan harta dan ilmu. Seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam prinsip muzaroah, ada seorang petani atau penggarap lahan dengan orang yang memiliki lahan. Nah, orang yang memiliki lahan tidak akan menyia-nyiakan hartanya begitu saja, dan juga orang yang memiliki ilmu untuk menggarap lahan bisa memakai ilmunya dan keduanya sama-sama untung, seperti itu. Kemudian mendekatkan diri dengan rahmat Allah. Hal ini berkaitan dengan poin tolong-menolong tadi ya. Barang siapa yang menolong orang lain, tentu dia itu dalam rangka usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah menyukai hal tersebut. Hal ini tolong-menolong maksudnya juga diperintahkan Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan sikap amanah dan jujur. Seperti dalam akad jual beli, terus kerjasama, dapat meningkatkan sikap amanah dan jujur antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang terakhir, mempererat silaturahim satu sama lain. Juga di dalamnya akan timbul rasa kasih sayang terhadap satu sama lain yang akan menimbulkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak salah, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.